hari ini berjalan dengan lancar. Mari kita hening sejenak Bapak Ibu. Kita persiapkan hati kita untuk berdoa. Berdoa dimulai. Selesai. Kami informasikan bahwa dalam setiap sesi dimohon untuk Bapak dan Ibu mengisi presensi atau daftar hadir yang nanti akan di-share oleh panitia. Selama mengikuti sesi dan ketika narasumber menyampaikan materi, peserta dimohon menutup video dan mematikan mic masing-masing untuk sementara waktu. Bapak dan Ibu, hari ini kita akan melanjutkan kegiatan belajar kita bersama dengan dua narasumber, yakni terkait dengan kesehatan mental dan pelaksanaan layanan BK dalam masa School from Home. Maka, marilah kita pupuk semangat dan suaranya nggak kedengaran, Bu. Belum connect. Sudah, Bu. Sudah menyala ini, Bu. Maka, marilah kita pupuk semangat dan energi kita dalam dinamika bersama pada kegiatan hari ini. Kepada moderator, Bapak Yudi Biantoro, SPD, kami persilahkan untuk memandu dan memulai sesi pada hari ini. Terima kasih. Terima kasih Bu Maria Alfa dari SMP De Bosco atas waktu yang diberikan kepada saya. Teman-teman semuanya, pada hari ini akhirnya kita kesampaian ketemu dengan sahabat saya, sahabat kita semua, guru kita semua, Pak Dodi Hartanto, Pak Dokter ya, sudah Dokter Dodi Hartanto, yang beliau ini saya kenal orangnya sangat humble sekali, ramah, sopan sekali. Dan akhirnya rezeki kita bisa kerawuhan beliau, sehingga kita nanti bisa ngangsu kawruh, bisa menimba ilmu tentang bagaimana sebenarnya paradigma layanan BK pada masa sekarang ini, yang memang masa yang sebenarnya tidak kita harapkan, bahwa ada wabah yang melanda negara kita. Tapi saya kira kita sebagai insan harus mampu untuk memaknainya. Bagaimana kita bersikap secara positif ketika ada hal yang bersifat negatif seperti ini. Nanti hal panjang lebarnya nanti akan disampaikan oleh beliau Bapak Dodi. Namun demikian akan saya sampaikan dulu berkaitan dengan beliau ini siapa. Pak Dr. Dodi Hartanto adalah SPD adalah Wakil Dekan dari FKIP. Aduh, gimana Pak? Suaranya putus-putus, nggak kedengaran Pak. Mohon maaf. Gimana ini ya? Dari Karanganyar nggak kedengaran. Ya Ibu, semoganya nanti sinyalnya jalan ya nanti yang penting suaranya Pak Dr. Dodi yang aman. Pak Dodi lahir di Yogyakarta 19 November 1983. Kemudian punya hobi membaca, menulis, dan traveling. Kemudian fokus kajian keilmuan beliau adalah konseling dan kesehatan mental. Kuliah, Pak Dodi kuliah dari sejak S1 sampai S3, jurusannya jurusan BK semua, dari S1-nya di UNJ, kemudian S2, S3-nya di UPI. Pengalaman organisasi memang beliau ini saya kenal sangat organisatoris ya, sejak dari SMA sudah berorganisasi sampai kemudian jadi mahasiswa dan hingga sekarang ya. Makanya saya sangat salut sama beliau ini, karirnya sudah menjadi wakil dekan di usia yang masih sangat muda. Hal yang lain yang perlu saya sampaikan berkaitan dengan beliau adalah ya, banyak sekali penelitian yang dilakukan. Terakhir yang penelitian dilakukan berupa efektivitas penggunaan konseling kekuatan diri untuk mengembangkan harapan akademik di kampus Universitas Ahmad Dahlan. CV-nya banyak sekali karena memang orang ini orang hebat. Tapi demikian hal yang lebih hebat lagi akan nanti kita dengarkan, dan tidak mengurangi rasa hormat saya biar waktunya lebih banyak untuk kajian ilmu kepada beliau
Dr. Dodi Hartanto, kami persilahkan untuk membagi wawasannya. Terima kasih. Terima kasih Pak Yudi. Suara saya sudah terdengar ya Bapak dan Ibu semuanya? Ya, terdengar jelas. Terdengar. Baik, terima kasih sekali Pak Yudi atas kesempatan yang diberikan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu dan Bapak yang saya hormati, rekan sejawat, guru, ayah, ibu, bagi saya rekan sejawat dan juga teman-teman satu profesi, pada kesempatan hari ini izinkan saya untuk bisa sharing beberapa bagian yang entah itu nanti bisa jadi bagian yang bisa memperkaya atau bisa jadi menggugah semangat dari Ibu dan Bapak semuanya. Tapi pada kesempatan pagi hari ini tugas saya adalah satu, yaitu membuat kita mendiskusikan lebih lanjut mengenai hal-hal apa saja yang harus kita lakukan, yang harus kita ubah dalam perspektif hal yang ini sangat luar biasa di luar dugaan kita semua. Ibu dan Bapak, perkenankan pada kesempatan pagi hari ini saya juga secara spesifik menyampaikan salam saya kepada sahabat, kepada rekan sejawat yang saat ini sedang berjuang di Amerika, yaitu Pak Nanang Erma Gunawan, yang moga-moga beliau keadaannya, karena kita sama-sama mendengar di Amerika sana juga keadaannya cukup luar biasa genting, beliau nanti senantiasa dalam keadaan sehat dan dalam lindungan. Ibu dan Bapak semuanya, mungkin saya juga tidak bisa menyampaikan salam saya satu persatu, tapi nanti monggo silahkan bagi Ibu dan Bapak semuanya. Jika Ibu dan Bapak semua kok masih menginginkan ada ya nanti semacam diskusi dan lanjutan, kira-kira kok belum dinyatakan lengkap pada kesempatan pagi hari ini, silahkan Ibu dan Bapak bisa mengkontak saya pada nomor handphone 0813 sesuai dengan yang ada di layar, dan juga nanti pada email yang tertera di dalam layar kita. Nanti jika juga dibutuhkan, tadi malam saya juga sudah sempat mengirimkan tayangan ini kepada Pak Yudi Biantoro, ini kakak, mentor, dan juga guru pula bagi saya, yang mengajarkan saya dulu banyak berorganisasi. Pak Yudi, kesempatan pagi hari ini nanti, insya Allah Pak Yudi jika ada hal tayangan yang diperlukan bisa dimintakan kepada Pak. Ibu dan Bapak, saya juga mohon izin, mohon maaf, ini kok bukan saya cari subscriber baru loh ya, tetapi karena memang tayangan ini sudah saya sering gunakan, dulu rencananya 2 minggu sekali akan saya keluarkan, tetapi karena adanya hal-hal tertentu maka saya agak sedikit mengurangi tayangan-tayangan ini untuk bisa fokus ke kegiatan lain. Ibu dan Bapak juga bisa menggunakan konten-konten materi yang ada di tayangan YouTube yang sudah saya buka, yang saya miliki, yaitu di Morning Hope. Ketik saja Morning Hope atau ketik Dodi Hartanto, insya Allah nanti Ibu dan Bapak semuanya akan bisa mendapat beberapa tayangan yang ini berkaitan dengan layanan BK atau mungkin kaitan dengan pengembangan. Jika berkenan, jangan lupa juga like, subscribe ya, Pak Yudhya. Baik, Ibu dan Bapak, mari kita lihat ini. Kajian saya terakhir itu adalah kaitannya dengan karakter strength atau kekuatan pada manusia, atau kekuatan yang itu internal pada manusia, yang kemudian salah satunya saya teliti akhir-akhir ini adalah tentang strength of hope atau kekuatan dari harapan. Sebelum kita memulai ini, mari kita sama-sama bersepakat terlebih dahulu bahwa situasi ini sangat tidak menentu, dan ketidakmenentuan ini tentunya akan menimbulkan berbagai ketakutan. Maka tidak heran tema yang pagi hari ini sangat luar biasa, sudah didesain oleh Pak Yudi. Ada pula pembahasan nanti tentang bagaimana kesehatan mental dalam perspektif kita nanti, dan juga Mas Nanang, Pak Nanang akan menerangkan lebih banyak karena memang beliau kajiannya sejak di S2 bahkan dan di S3 ini mungkin terus berkaitan dengan itu. Nah, maka bisa jadi Ibu dan Bapak, jika ketakutan dan ketidakmenentuan ini tidak kita bantu, siswa-siswa kita itu nanti menjadi hopelessness. Apa itu hopelessness? Yaitu ketidakpunyaan harapan atau ketiadaan harapan. Ini bagi saya luar biasa mengerikan. Karena apa? Ternyata Ibu dan Bapak semuanya sejak 1985 seseorang juga memilih untuk bunuh diri, seseorang memilih untuk kemudian menelikung di jalan Tuhan dalam istilah-istilah bahasa para psikiater atau psikolog, atau bunuh diri, itu bukan semata-mata karena dia depresi. Tapi kajian sejak 1945 yang dilakukan oleh para psikiater juga mengatakan seseorang akhirnya juga kemudian memilih menelikung di jalan Tuhan pun karena faktor salah satunya adalah hopelessness. Saya punya ketakutan, jangan-jangan anak-anak kita kalau nanti tidak bersentuhan dari layanan BK,
nanti anak-anak kita juga punya kecenderungan yang mungkin bisa diterangkan oleh Pak Nanang, yaitu tentang adanya ketidaksehatan mental atau adanya hopelessness yang mengarahkan anak menjadi berbuat yang mohon maaf bisa jadi langkahnya lebih jauh, yaitu menelikung di jalan. Nah, oleh karenanya Ibu dan Bapak semuanya, ini yang terjadi menurut saya sekarang. Sekolah sudah mengalami pergeseran makna dan proses tentu. Yang awalnya tatap mukanya fisik dan sebagainya menjadi tidak bisa, kemudian prosesnya juga sangat terganggu. Siswa belajar di rumah, ini tadi saja sejak jam 7 saya sudah mendampingi si kecil saya belajar di rumah. Tapi pertanyaannya adalah apakah ada yang mendampingi di rumah? Karena anak-anak kita ada yang didampingi, tapi juga banyak yang tidak didampingi. Bayangkan saja, sebagian besar masyarakat Indonesia yang sekarang ini sedang kolaps luar biasa, urusannya juga tentang kaitannya dengan perspektif ekonomi, keuangan dan sebagainya, ini membuat orang tua di rumah tidak bisa kemudian juga stay di rumah. Ini yang membedakan keadaan kita dengan Australia. Apa sebabnya kalau kita di lockdown itu kok kemudian menjadi sangat luar biasa berat, karena memang tidak sama kondisi kita dengan di Vietnam, kondisi yang kemudian di Brunei Darussalam ataupun Australia ataupun bahkan mungkin di Amerika. Meskipun kita tentu tahu bahwa dengan kultur atau dengan budaya masyarakat kita ternyata kearifannya sudah muncul bahwa ya sudah kita karantina wilayah, saling membantu dengan sesama orang di wilayah. Hal ini tentu juga menjadi baik untuk kita semua. Tetapi pertanyaan berikutnya, saat ada anak yang didampingi dan tidak ada yang didampingi, bagaimana dengan fasilitas belajarnya? Beberapa waktu yang lalu, bahkan saya mengetahui sendiri ada seorang siswa yang kemudian oleh seorang guru dinyatakan dia tidak bisa atau tidak mengikuti kegiatan belajar dari rumah ini karena alatnya rusak, handphonenya rusak. Sementara ketika yang bersangkutan itu meminta uang kepada orang tuanya untuk memperbaiki handphonenya, ternyata tidak ada. Betapa luar biasanya sekarang guru menolong anak tersebut dan kemudian juga berupaya untuk membantu akhirnya handphone tersebut selesai diperbaiki dengan bantuan gurunya. Tetapi apakah banyak guru kita yang seperti itu? Jangan-jangan siswa kita belajar kalau kemudian mungkin di area Yogyakarta mungkin masih cukup bisa terjangkau. Tapi bagaimana dengan di Jawa Tengah? Bagaimana dengan di Jawa Timur? Bagaimana mungkin juga dengan yang di Kalimantan, di Lampung dan sebagainya? Saya tidak meyakini fasilitas belajarnya akan sama. Yang berikutnya lagi, siswa belajar dalam kondisi psikologis yang sangat beragam. Mohon maaf Ibu, orang tua dari siswa-siswa kita itu latar belakang pendidikannya berbeda. Ada yang ketika mendampingi itu malah ditinggal mungkin sambil melakukan kegiatan yang lain. Ada yang mungkin ketika bertanya tentang sesuatu yang dia tidak ketahui, juga orang tuanya tidak bisa menjawab. Dan yang paling parah lagi menurut saya adalah tipe orang tua yang ketika kemudian ada di lapangan atau ada di rumah itu menjadi, mohon maaf, algojo, hanya tukang marah, tukang menyuruh, tukang meminta anaknya mengerjakan sesuatu. Ketika ditanya sesuatu tidak bisa, akhirnya hanya marah. Ini tentu akan membuat kondisi psikologis anak-anak kita menjadi sangat luar biasa. Nah, ini nanti pembahasannya mungkin akan dilakukan oleh Pak Nanang bagaimana kesehatan mental anak-anak. Ingat Ibu dan Bapak, kondisi latar belakang pendidikan orang tua dari siswa-siswa kita sangat beragam. Dan Ibu Bapak yang lebih tahu kondisi. Berikutnya lagi, mohon maaf ini juga saya tidak tahu apakah ini terjadi atau tidak pada Bapak dan Ibu guru di BKSMP. Tapi banyak informasi yang saya dapatkan, katanya Ibu dan Bapak tetap menjadi tukang tagih tugas yang belum dikumpulkan. Semoga tidak, semoga. Tapi jika iya, maka Ibu dan Bapak tentunya akan merasakan tekanan yang juga cukup sama. Atau bahkan mungkin selain tentang tukang tagih ini, Ibu dan Bapak juga harus melakukan kegiatan resensi dan sebagainya. Maka tidak heran kemarin, meskipun saya sekilas mengikuti, tetapi Pak Yudi di kegiatan yang pertama kemarin di MGBK SMP ini sudah melatihkan bagaimana membuat Google Form. Saya pikir itu cara yang cukup efektif memanfaatkan media itu. Nah, Ibu dan Bapak, maka ini warningnya sebagai pengantar di awal diskusi kita. Awas loh, yang tertekan itu Ibu dan Bapak, tetapi juga anak-anak. Nah, kalau anak-anak tertekan, maka saya yakin Ibu dan Bapaknya tidak kalah tertekan. Saya yakin, apalagi yang ibu-ibu ini di rumah mendampingi anak belajar, harus ikut school from home, kemudian juga punya tugas yang harus dilakukan. Nanti akhirnya justru akan stres dan kemudian uring-uringan. Jadi saya pikir Pak Nanang nanti juga harus, usul saya Pak Nanang ini selain menjaga kesehatan mental dari anak-anak kita
atau siswi-siswi kita, mungkin juga kita harus melatihkan bagaimana menjaga, tidak kalah pentingnya menjaga kesehatan mental dari Bapak dan Ibu guru kita, Pak Nanang, karena saya pikir juga cukup luar biasa penting nanti. Nah, Oh ya, berikutnya lagi. betul. saya khawatir Pak Nanang, nanti anak-anak siswa-siswa kita dijaga kesehatan mentalnya, tetapi ternyata guru-gurunya malah justru yang tidak sehat mental, Pak Nanang. Oh ya, betul. Nanti Pak Nanang yang akan lebih bisa mengungkap lebih banyak karena Pak kajian-kajian Pak Nanang akan sana. Nah, mari selalu kita ingat ini. Ada 2 quotes yang saya ambil itu sebagai pengantar pula dari kegiatan ini, bahwa ini diambil dari Lao Tzu, kemudian dari seorang kawan filsafat luar biasa dari Cina, dan juga dari Ibnu Sina, seorang pakar kedokteran Islam. Karena katanya, ketenangan itu merupakan sumber kekuatan yang besar. Maka di dalam layanan BK merubah paradigma yang di awal ini, yang harus kita lakukan bersama tampaknya adalah membangun ketenangan. Apa sebabnya? Karena seorang pakar kedokteran Islam, Ibnu Sina, yang kalau kemudian dikenal di dunia barat, disebutnya sebagai Avicen. Itu kepanikan itu katanya adalah separuh penyakit, ketenangannya separuh obat, dan kesabaran itu langkah awal kesembuhan. Maka Ibu dan Bapak, ini yang perlu kita catat sebagai bagian mengubah paradigma di awal tentang layanan BK. Bahwa jangan sampai kita ikut panik, lalu kemudian tidak tenang. Di S3 saya, kebetulan saya banyak mengkaji ini bersama dengan Profesor Dr. Sunaryo Kartadinata, kaitannya dengan positive psychology, atau kemudian perubahan paradigma psikologi dari yang dulunya konvensional, kemudian menjadi paradigmanya sangat psikologi. Nah, ini nanti mungkin bisa menjadi. Nah, ini berikutnya adalah kita akan bicara tentang masalah dan peluang. Ibu dan Bapak semuanya, beberapa isu yang ini muncul. Di mana saya bicara ini, perspektif yang saya gunakan, literaturnya tentu juga berasal dari dunia barat. Ini sudah saya temukan di beberapa literatur. Nanti ini kebetulan saya ambil literaturnya, salah satunya adalah dari ASCA, American School Counselor Association, yang itu di dunia Amerika, di negara Amerika sana, tempatnya Mas Senang saat ini sekolah. Ini yang menuliskan tentang planning for virtual and distance school counseling during an emergency shutdown. Jadi nanti jika dibutuhkan pula, Pak Yudi, saya akan kirimkan artikel ini untuk dipelajari. Beberapa isu penting yang juga dilempar sebagai bagian awal untuk kita diskusi di awal ini adalah dari kajian-kajian ASCA, kemudian dari ACA, dan juga beberapa kajian lainnya itu adalah, pertama, isu pentingnya adalah satu, apa kebijakan sekolah dan pemerintah dalam perspektif BK untuk menanggapi hal ini. Karena menurut saya, sampai sejauh ini, pemerintah dalam hari ini Kementerian Kebudayaan, itu masih berat dalam menjalankan aktivitas belajar yang konteksnya adalah konteks pelajaran, bukan layanan. Nah, saya tidak tahu apakah Ibu dan Bapak akan bersepakat dengan saya atau tidak. Dan anak-anak kita tentu juga berat, karena dalam satu hari ada guru-guru kita yang belum paham. Saya ulangi lagi, ada guru-guru kita yang belum paham bahwa sekolah di rumah itu bukan semata-mata memberikan tumpuan tugas. Ini yang terjadi. Bahkan di dunia perguruan tinggi pun ini kemudian menjadi diskusi menarik yang kemudian harus diambil kebijakan-kebijakan. Apakah sudah ada layanan secara online di sekolah? Karena apa? Selama ini kita terbiasa menggunakan layanan-layanan yang sifatnya tatap muka, langsung, tapi ini harus diubah menjadi online. Tentu ini juga bukan hal yang mudah. Apalagi jika fasilitasnya juga belum mendukung, seperti yang ada di bagian 3. Apakah fasilitasnya dari sekolah mendukung? Pak, kemarin Kementerian Kebudayaan katanya sudah menggelontorkan bahwa dananya kegiatan yang itu BOS bisa digunakan untuk pembelian paket. Seberapa jauh itu akan bisa mendukung? Ingat loh Ibu dan Bapak, jika Ibu dan Bapak, guru-guru di sekolah Ibu dan Bapak menggunakan Zoom, menggunakan Webex, paket datanya akan tersedot sangat luar biasa. Bagaimana dengan siswa-siswa kita yang tidak punya dana untuk itu? Berikutnya, ini yang menjadi penting. Nanti juga diskusinya akan menjadi luar biasa menarik. Apa program yang sudah kita rancang? Apakah bisa program mingguan kita, program bulanan, semesteran, program semesteran kita, akan kita bisa implementasikan di sini? Karena saya mendengar kabar bahwa Ibu dan Bapak di SMP sebagian besar sudah bisa mendapatkan jam layanan bimbingan klasik. Nah, lalu bagaimana cara proses kita merancang? Hal apa saja yang bisa kita lakukan agar itu tidak memberatkan siswa-siswa kita? Nah, ini bagian isu awalnya. Kemudian Ibu dan Bapak, ini yang
Peluang atau tantangannya, setelah kita berbicara tentang masalahnya, kita akan bicara tentang peluang. Renal Kasari di dalam satu bukunya, Strawberry Generation judulnya, silahkan jika Ibu dan Bapak akan mencari buku itu, setidaknya mencatat ada 3 hal penting dari generasi, dari siswa-siswa kita itu. Ya. Si Profesor Renal Kasari ini tidak mau kok menyebutnya hanya sebagai generasi Z atau generasi Alpha dan sebagainya. Beliau menyebutnya lebih sebagai generasi strawberry. Apa itu generasi strawberry? Generasi yang itu identik dengan buah stroberi yang kalau dilihat dari jauh itu merah warnanya, kelihatannya kalau dibayangkan rasanya sangat manis, tetapi ternyata setelah didekati, dilihat dalam perspektif lebih dekat, ternyata buah stroberi ini bolong-bolong, hitam-hitam, tidak mulus. Padahal kalau dilihat dari jauh mulus. Kalau digigit bukannya manis, justru yang akan lebih dominan adalah rasa asam. Nah, contoh ini kemudian diturunkan bahwasannya ciri khas dari generasi ini itu setidaknya ada 3. Pertama FOMO, fear of missing out. Yang kedua YOLO, you only live once. Yang ketiga do it yourself. Jadi remaja-remaja kita, siswa-siswa kita yang ini sudah masuk di remaja di SMP ini, setidaknya punya 3 ciri khas khusus ini yang bisa menjadi masalah, tetapi bisa menjadi peluang Ibu dan Bapak. Dalam apa? Melakukan layanan BK kita. Kok bisa begitu? Iya, nanti kita akan bahas. Bahwa kalau remaja kita itu sedikit-sedikit takut ketinggalan sesuatu, maka Ibu dan Bapak kalau menggunakan media massa, media sosial, itu akan bisa kemudian justru bisa kalau menarik, membuat anak-anak kita akan mau mengikuti layanan. Tapi jika tidak, saya yakin pasti ditinggalkan. Bayangkan zaman saya dulu sekolah dengan Mas Nanang SMA itu, ada seorang guru BK saya, yang kalau masuk kelas itu selalu meminta, menuliskan, bimbingan adalah mungkin Mas Nanang Mas Nanang. Itu saja inisialnya guru X gitu ya Pak Nanang ya waktu itu ya, diminta menuliskan nama, apa bimbingan adalah dan sebagainya. Padahal itu kalau dilakukan di era sekarang saya yakin tidak mungkin bisa dilakukan. Do it yourself, melakukan itu apa? Iya, saya ingat. Ya, melakukan ini sendiri, melakukan segala sesuatunya sendiri. Dan ini parahnya lagi, ciri ketiganya adalah you only live once. Anak-anak kita berpikir, oh hidup cuma sekali kok, ngapain toh susah-susah itu? Kok sudahlah hidup sekali itu ya sudah. Kalau bisa itu remaja kita itu poya-poya bahagia, kalau bisa nanti mati ya masuk surga. Maunya remaja kita itu begitu. Nah, ciri-cirinya tentu saja saya bisa tunjukkan kepada Ibu dan Bapak seperti ini sebagai tindak lanjut dari peluang dan juga masalah pada generasi kita ini. Maka tidak heran kalau Profesor Suharsini Arikunto itu menyebutnya sebagai generasi 3B, buta, budek, bisu. Jadi anak-anak kita, Ibu dan Bapak, kalau sudah megang sesuatu, namanya setan gepeng. Setan gepeng itu handphone Bapak dan Ibu. Maka anak-anak kita itu biasanya buta, bisu, budek. Buta itu tidak bisa melihat, budek itu tuli tidak bisa mendengar, bisu itu tidak bisa menjawab. Kok bisa begitu? Iya, karena apa? Karena anak-anak kita kalau begitu interaksinya dengan setan gepeng tadi, dia kemudian fokusnya hanya pada benda tumpul itu, benda kecil itu. Generasi menunggu. Ini masalah besar juga nanti dalam memberikan layanan dan perubahan paradigma. Ini hasil risetnya Ibu dan Bapak. Saya melakukan riset pada tahun 2018, ini sepenuhnya dibiayai oleh BKKBN pusat waktu itu. Kemudian menemukan data bahwasannya remaja itu menggunakan paket data dalam satu periode waktu, itu adalah 50.000 dalam 1 bulan. Namun rata-rata tidak dapat menyampaikan berapa maksimal yang digunakan. Ada yang dalam 1 bulan 300, tiba-tiba bulan berikutnya menjadi 400 dan sebagainya. Tetapi parahnya Ibu dan Bapak, penggunaannya dominan di dalam mengakses YouTube, media sosial. Nah ini masalah. Mereka condong menggunakan ini, aksesnya ini. Jadi saya khawatir kalau kemudian tugas-tugas itu juga dikirim melalui media HP, kemudian anak-anak kita yang kemudian fasilitas belajarnya baik, pendampingannya baik, mereka akan bisa melakukan proses belajar dari rumah ini dengan baik. Tapi jika tidak didampingi dengan baik, fasilitasnya tidak baik, jangan-jangan anak-anak kita itu nanti generasinya rebahan, bukan mengerjakan, menunggu temannya menyelesaikan pekerjaan, dan tinggal nanti mungkin hanya mengolah biasa dan dikirimkan, tapi dia sama sekali tidak melakukan apapun kecuali membuka IG, YouTube, FB, ataupun WA serta Twitter. Nah, oleh karenanya itu, Ibu dan Bapak semuanya, kita akan fokus pada ini saja.
Barangkali ada yang salah di dalam perspektif kita ingin mengubah layanan school from home ini. Saat ini kita hanya fokus pada masalah I-nya, e-learning, I-nya saja, pada perangkatnya, pada elektroniknya. Tetapi esensi sesungguhnya yang membuat anak-anak kita learn how to learn, belajar tentang bagaimana caranya belajar untuk bisa belajar tentang bagaimana sesungguhnya hidup sesungguhnya, itu esensinya tidak tercapai. Jadi kita fokus mengubah nanti harus pakai apa ya, nanti medianya apa ya, tapi kemudian melupakan esensi isinya harus apa. Apakah ini membebani atau tidak, sesuai atau tidak. Ini kunci penting dalam perubahan paradigma layanan kita. Jangan sampai ibu dan bapak fokus pada tentang medianya, fokus tentang alatnya, tapi lupa tentang isi. Ibarat mau minum, minumnya itu desain gelasnya luar biasa, sangat cantik, tapi isinya enggak ngerti. Jangan-jangan bukan isi minuman yang membuat badan menjadi lebih luar biasa sehat, tapi isinya menjadi tidak menyehatkan. Ini penting bagi kita semuanya, guru BK, untuk mencatat ini semua. Nah, ini Ibu dan Bapak, kalau ASCA, kaitannya dengan perubahan layanan BK, itu menawarkan setidaknya ada 6 hal ini. Kalau kita mengenal dalam layanan BK komprehensif, tentu ada yang disebut sebagai layanan dasar, layanan responsif, dan seterusnya itu. Maka ASCA kemudian mengatakan bahwasanya ini harus providing direct student services, harus menyelenggarakan layanan bagi siswa kita dengan langsung, lebih cepat, maunya hanya begitu saja. Jangan sampai kemudian layanan yang diberikan oleh guru BK kita itu tidak tepat sasaran karena hanya mengacu pada, hanya mengacu kepada program-program yang telah disusun tapi tidak melihat kenyataan di lapangan. Ini paling yang saya khawatirkan. Saya tidak tahu apakah Ibu dan Bapak bersepakat dengan saya atau tidak, tetapi jika kita bersepakat dengan tawaran program ASCA, dia katakan di dalamnya, Belief Development of Whole Self, kemudian including Healthy Balance of Mental. Ini nanti yang disampaikan oleh Pak Nana. Fokus kita saat ini adalah menjaga kesehatan mental dari anak-anak kita. Selain itu menjaga apa? Sosial emosionalnya. Serta apa? Physical well-being. Ini yang paling harus menjadi penekanan pada kita. Maka kalau mau berangkat, mau mengubah paradigma layanan BK kita harus meletakkan itu dulu di atas semuanya. Bahwa kalau layanan BK kita itu fokusnya itu dulu. Yang kedua katanya self-confidence in ability to success. Ya, maka setelah layanan yang utama tadi membangun kaitannya dengan kemampuan untuk bisa menyeimbangkan kesehatan mentalnya, keadaan sosial dan emosionalnya, well-being-nya, dan seterusnya, itu nanti baru kemudian kita juga menurunkan bagaimana sembari mereka bisa menyeimbangkan itu, kita tetap bisa menawarkan layanan-layanan untuk bisa membantu siswa meraih kesuksesan. Tentu bagi guru yang ada di kelas 9, sekarang ini tentu akan banyak layanan bagaimana membantu siswa masuk ke sekolah menengah atas. Jelas. Tapi jangan dilupakan, ingat, tanyakan dulu bagian pertamanya. Apakah mereka masih dalam kondisi yang itu sehat mentalnya? Apakah mereka sedang tetap bahagia? Atau mereka masih punya ketakutan-ketakutan seperti apa? Berikutnya lagi, demonstrate effective coping skill. Kemudian ada demonstrate personal safety skill. Nah ini, keterampilan untuk bisa tetap safety, menjaga keamanan diri. Ibu dan Bapak nuwun sewu, terutama yang ada di perkotaan. Kalau di pedesaan mungkin norma-norma masih sangat luar biasa, tapi bisa jadi juga sudah mulai berkurang atau mulai mengendor. Tapi kalau di kota, yang saya ketahui, begitu sholat subuh, selesai sahur, sholat subuh, maka yang akan terjadi rata-rata masih keluar semua. Nah ini menjadi berbahaya, apalagi anjuran dari pemerintah adalah social distancing. Mari kita lihat kejadian yang ada di Amerika. Bagaimana ketika, misalkan sebagai contoh, kemarin kita lihat di tayangan YouTube dan berbagai informasi, Mas Nanang nanti silakan juga bisa membantu menambahkan, kita menampilkan tayangannya, itu anak-anak muda, remaja, karena merasa masih kuat, maka mereka mengabaikan himbauan-himbauan itu. Ini penting bagi kita untuk menyelipkan layanan-layanan menjaga kesehatan, menjaga keselamatan mereka dengan cara-cara tetap social distancing dan sebagainya. Sementara di beberapa belahan bumi yang lain, di negara-negara yang lain masih terjadi.
Anak-anak tetap merasa karena sehat, remaja, kuat, maka dia keluar, tetap ketemu, bergadang, dan sebagainya. Dan seterusnya, sampai dengan di bagian demonstrate ability to manage transisi, bagaimana dia memanage transisi dan juga kemampuan untuk adaptasi terhadap perubahan situasi di SMS 10, kemudian yang terakhir di BSS 9 itu adalah demonstrate social maturity, kematangan terhadap sosial dan perilakunya, kaitannya dengan situasi dan lingkungannya. Nah, lalu apa yang akan kita lakukan? Nah, kalau kita berbicara itu, maka saya mengusulkan pada kesempatan pagi hari ini, sebelum nanti kita berdiskusi secara lebih detail, karena Pak Nanang nanti tentunya akan banyak bicara tentang bagaimana kesehatan mental anak-anak kita, remaja, dan juga mohon nanti Pak Nanang berkenan juga memberikan bantuan untuk bagaimana sih tips-tips menjaga kesehatan mental juga bagi Bapak Ibu guru kita. Nah, sebagai konselor, dalam beberapa tayangan literatur yang saya dapatkan, itu di bagian belakang, itu ada beberapa buku yang saya rujuk, dan bahkan kebetulan ketika ada di kampus, ini kami juga punya mata kuliah yang itu kami desain khusus bagi mahasiswa. Meskipun mahasiswa kami itu merupakan mata kuliah pilihan, yaitu namanya konseling krisis, jadi suatu konseling khusus yang digunakan untuk menghadapi situasi-situasi krisis. Bahkan jika Ibu dan Bapak nanti berkenan pun atau menginginkan materi itu, nanti kita bisa share kaitannya dengan tayangan PPT-nya. Dan Bapak, yang bisa kita lakukan setidaknya untuk bisa menghadapi ini semua. Pertama, tentunya adalah bagaimana kita bisa membangun rasa aman dari anak-anak. Yang kedua adalah memberikan dukungan dan senantiasa menjaga komunikasi. Ingat, Ibu dan Bapak, prinsipnya sekarang adalah kita ada untuk mereka. Nah, yang ketiga ini karena tadi kaitannya dengan pembahasan dan juga kajian-kajian saya yang Strength of Hope itu, ternyata di berbagai literatur juga ditayangkan tentang bagaimana kita tetap bisa menumbuhkan harapan-harapan dari siswa-siswa kita. Ini saya pikir juga penting untuk kita semua. Nah, pertanyaannya adalah bagaimana caranya untuk membangun rasa aman. Pertama tentunya adalah dorong siswa dan keluarga untuk menghindari berita negatif. Maka kalau menitipkan pesan itu, jangan justru diingatkan semata-mata tentang jumlah kematian. Ayo yang mati sudah banyak. Nah, tapi fokus pada yang sembuh. Nah, fokus pada hal-hal yang positif. Ini akan membantu anak-anak kita yang mungkin nanti kesehatan mentalnya mulai terganggu. Ingat Ibu dan Bapak, informasi yang saya dapatkan, sekolah dari rumah ini akan berlangsung perpanjangannya minimal sampai dengan 19 Mei. Moga-moga 19 Mei selesai. Kalau tidak, maka seperti mungkin skenarionya, bahkan ini kalau di PP Muhammadiyah, itu sudah mengatakan bahwasanya mungkin kasusnya itu baru akan benar-benar bisa kembali pada keadaan semula, itu di sekitar September. Itu sudah dikeluarkan maklumatnya atau kemudian sudah diberitakan di lingkungan Muhammadiyah. Berikutnya yang ketiga, tawarkan kepada siswa cara untuk terhubung jika ada sesuatu yang mereka perlukan, bantuan atau sesuatu yang khawatirkan. Ibu dan Bapak mungkin sudah ada grup WA-nya. Ibu dan Bapak sudah masuk di grup kelas-kelas. Tetapi sesekali ternyata kita harus mengingatkan bagaimana siswa kita menghubungi kita dengan cara apa? Bagaimana caranya? Apakah perlu hanya japri atau kemudian harus telepon ataukah perlu sampai video call dan seterusnya? Berikutnya yang ketiga, membangun rasa aman ini bisa dilakukan dengan beri kegiatan yang bisa dilakukan untuk mendorong kebahagiaan dan hobi. Jadi tampaknya program-program layanan BK kita jangan hanya semata-mata nanti menyelesaikan program yang telah disusun. Oh, nanti standarnya kompetensi ini, standar kemandiriannya adalah ini. Maka Ibu dan Bapak fokus pada itu. Tapi Ibu dan Bapak harus mulai mengkombinasikan bagaimana mendorong kebahagiaan dan hobi mereka di rumah, tetapi tetap menurunkan atau tetap menggunakan proses-proses yang itu berkaitan dengan standar-standar kemandirian yang ada di dalam program yang Ibu Bapak susun. Berikutnya yang kaitannya dengan kedua, berkomunikasi dan serta memberikan dukungan. Luangkan pada waktu untuk bertanya kepada siswa tentang sesuatu yang menyenangkan yang mereka lakukan saat ini. Ini bisa Ibu dan Bapak lakukan pagi hari. Menyapa mereka, bertanya apa kabarnya. Ya samalah seperti itu. Sambutan siswa. Sambut siswa dengan nama, buat rutinitas bebas. Misalkan dengan ketika melakukan video conference atau pertemuan dan Webex dan sebagainya ini,
mungkin Ibu dan Bapak, halo anak-anak semuanya, atau mungkin Ibu rindu dengan menunjukkan seperti ini, gestur-gestur yang bisa dibuat dengan virtual, atau mungkin disentuhkan seperti ini. Anak-anak Ibu kangen sekali, Ibu ingin menyentuhkan jari atau tangan Ibu pada anak-anak semuanya. Yuk kita bersentuhan dulu, supaya mereka tahu bahwa oh ternyata juga masih ada yang menyenangkan, masih ada yang memperhatikan mereka. Hal-hal kecil ini saya pikir juga menjadi bagian kecil yang dalam berbagai literatur ini juga digunakan. Buat ciptaan khusus, tos, high five, misalkan dengan ayo tos dengan cara yang khusus dan sebagainya. Ini hal kecil. Nah, berikutnya lagi merencanakan kegiatan melalui penggunaan media tertentu yang memungkinkan siswa untuk melihat, mendengar, berinteraksi satu sama lain dengan guru mereka. Nah, disinilah program layanan BK dan konseling dapat bimbingan dan konseling dapat diselipkan. Jadi mulai dipetakan mana sih program semesteranku yang kita ikuti rasakan berniat tahun hari masih bisa dilakukan. Jangan sampai begini, sudah tugas belajar banyak, nanti tugasnya sudah banyak itu, antar pelajaran tidak terukur. Ingat Ibu dan Bapak, ini salah satu kajian yang dilakukan di tempat kami, kebetulan dilakukan oleh Profesor Dr. Wisworo. Ternyata pelajaran-pelajaran, pekerjaan-pekerjaan yang diberikan pada siswa-siswa kita, bebannya, ukurannya sekarang belum proporsional. Ada yang bertambah berat terus, sehingga konektivitasnya menjadi sangat kecil, rendah. Akhirnya apa? Siswa kita tertekan. Nah tadi, maka tidak heran nanti Pak Nanang materinya akan ada. Nah berikutnya lagi Ibu dan Bapak, pada tayangan yang berikutnya, menumbuhkan harapan. Ini bisa Pak dan Ibu kita membagikan kisah-kisah yang membuka harapan. Jadi diunggah saja tayangan yang itu Ibu dan Bapak bisa kirim melalui WhatsApp atau melalui foto, dikirim di grup WhatsApp dan sebagainya. Kisah-kisah yang seperti apa? Kisah-kisah yang kemudian bisa menilik peristiwa-peristiwa lain yang kesamaan sejarahnya ada dan kemudian peristiwa tersebut berakhir. Masyarakat pulih kembali. Sebagai contoh misalkan wabah atau taun yang itu pada masa yang saya tahu Kekhalifahan Islam. Karena bahwasanya bagaimana wabah itu supaya tidak kemudian semakin menjalar, itu perintahnya harus seperti apa? Dikatakan bahwa kalau ada wabah di suatu tempat, maka kamu jangan keluar, tapi memasuki hal itu juga. Atau mungkin cerita yang didapatkan di historia.id, nanti silakan dibuka web itu. Itu banyak cerita-cerita tentang bagaimana bahwa wabah itu ternyata wabahnya ya, berakhir. Itu untuk pada ada harapan untuk bisa selesai, tetapi akan ada kemungkinan selesainya harus dilakukan dengan cara. Jadi saya pikir penting Ibu dan Bapak juga membaca cerita-cerita yang bisa mengarahkan. Berikutnya fasilitasi dan dorong siswa untuk bertemu secara virtual. Ini saya pikir bisa mendorong adanya menumbuhkan harapan. Nah, Ibu dan Bapak, ini best practices yang saya coba lakukan. Saya nanti akademik saja, tukang baca itu nggak melakukan apapun. Ini yang kami lakukan di kampus kami untuk bisa setidaknya mendampingi mahasiswa kami. Ini di setiap 3 hari. 3 hari itu sekarang sudah hampir ada sekitar 31 layanan yang 31 konseli yang kami layani. Ya memang belum banyak tentunya karena di fakultas kami terbatas. Tapi ini juga tidak menutup kemungkinan nanti bisa dilakukan oleh Ibu dan Bapak membuat atau meng-create seperti ini. Apa ini? Yaitu layanan yang itu sifatnya online. Ini coba di best practice-nya seperti ini yang kami lakukan di lab kami berbasis seperti ini. Lalu konseling online-nya dilakukan dengan apa? Macam-macam. Nanti bisa melalui Facebook, WhatsApp, Instagram, melalui hanya DM saja, melalui video conference-nya, video call-nya, atau melalui Line, kemudian ada Zoom meeting, atau Webex seperti ini, dan sebagainya. Ini yang kami lakukan di awal waktu, atau saya pribadi. Nah ini, gunakan media yang memungkinkan. Ini sebagai contoh jadwal konselornya. Kalau memilih yang namanya Dodi, itu jam sekian. Nanti setelah menghubungi admin, atau menghubungi istilahnya itu membuat create siapa yang dijadikan admin nanti diatur jadwalnya. Oh jam sekian siapa yang bisa menerima, izin konselingnya siapa, lalu nanti cara mendaftarnya. Ini sebagai contoh ada di sini. Ini nanti mendaftarnya pakai Google Form ini. Maka tidak heran kemarin saya memberikan apresiasi yang cukup luar biasa besar kepada Pak Yudi dan teman-teman MGBK SMP Kota Yogyakarta ini dan juga MGBK atau mungkin guru-guru SMP di Indonesia ini yang sudah mulai melatih ini
pakai form ini. Berikutnya lagi Ibu dan Bapak, one day one quotes. Ini juga penting tadi untuk membangun rasa aman. Janganlah malah justru Ibu dan Bapak nanti memberikan penugasan. Mohon maaf, misalkan anak-anak sekarang semuanya silahkan membuat video tentang ini. Nah, ya kalau punya kemudian alatnya. Jika tidak, nah, hal-hal ini yang simpel-simpel ini yang perlu dilakukan sembari Ibu dan Bapak mengetahui bagaimana kondisi putra-putri Ibu dan Bapak di sekolah. Kalau mungkin di SMP anak-anak yang itu sekolahnya latar belakang orang tuanya menengah ke atas, mungkin diminta untuk membuat video apa mungkin sangat mudah. Tapi kalau Ibu dan Bapak di sekolahnya saja, siswa yang KMS, kartu menuju sejahtera, atau siswa yang orang tuanya latar belakang ekonominya itu menengah ke bawah, disuruh membuat video, pasti juga akan sangat kesulitan. Ini tentu harus kita pertimbangkan. Jangan menambah beban anak-anak kita yang menyebabkan kesehatan mentalnya terganggu. Ini contohnya pula yang saya mungkin bagikan di FB, di Instagram. Ini dibuat dengan aplikasi Canva atau aplikasi yang lainnya banyak sekali. One day one quote. Satu hari satu quote. Bagikan saja. Untuk apa? Mengingatkan bahwa guru BK-nya masih ada. Guru BK-nya itu memperhatikan mereka. Contoh misalkan, jangan-jangan saat kamu mengeluh, harapanmu sedang menunggu untuk kamu jemput. Nah nanti kan pasti anak-anak akan bertanya, itu maksudnya apa sih Bu? Nah disitulah mulai layanan bisa dilakukan dan seterusnya. Berikutnya lagi, Ibu dan Bapak, ini misalkan yang dibuat dengan Instam Magazine, ini aplikasi yang sangat banyak ada di Play Store, silakan tidak harus dengan ini, tapi ini hanya contoh-contohnya saja, ini juga masih berkaitan dengan one day one quote. Nah, Ibu dan Bapak, kalau kemudian kita berbicara tentang apa saja yang harus kita acu Pak, layanannya itu harus memunculkan tentang hal-hal apa saja. Nah ini, Ibu dan Bapak, saya pikir ini tetap kita pentingkan. Ada tentang kompleks problem solving, social skill, process skill, system skill, cognitive abilities, dan sebagainya ini juga bagian menjadi penting. Tapi ingat Ibu dan Bapak, saat ini yang paling penting itu adalah bahwa skill yang harus dimiliki pada anak-anak kita di 2020, khususnya pada saat endemi atau masalah ini atau wabah ini masih luar biasa ada banyak ini adalah kaitannya dengan social skill dan juga bagaimana safety skill-nya tadi masuk dalam kompleks problem solving ini. Maka Ibu dan Bapak, jika memang ingin meneruskan layanannya dengan program-program yang sudah disusun, tampaknya Ibu dan Bapak harus banyak melakukan konteks safety skill. Berbicaranya dengan perspektif kesehatan mental, menjaga keselamatan. Kesehatan mental itu saya pikir penting sekali, luar biasa. Well-being dari anak-anak saya pikir sangat penting sekali untuk terus kita kerja. Nah ini Ibu dan Bapak, ini 5 skill yang pertumbuhannya tetap di sektor industri dan juga di masa datang masih penting, maka ini juga tetap diberikan. Maka Ibu dan Bapak, mungkin ada yang bertanya, Pak Dodi, kalau saya kemudian punya jam di kelas, saya punya jam layanan, apakah mungkin kemudian saya harus melakukan bimbingan klasikalnya itu dengan cara apa? Banyak sekali Ibu dan Bapak yang bisa dikirimkan. Cukup Ibu dan Bapak misalkan menggunakan media podcast. Itu semacam rekaman nanti seperti tayangan di radio. Ini di SMK ini sudah mulai digalakkan. Antara lain yang saya tahu, yang saya kenal, ini ada sahabat saya juga, Pak Faiz Mudoki, itu yang sudah mengembangkan, ya Mas Faiz Mudoki, SMK Negeri 3 Jogja, beserta teman-temannya, itu juga mengembangkan layanan podcast ini untuk memberikan layanan. Itu hanya bentuknya suara, lalu kemudian didengarkan seperti tayangan radio. Dan itu lebih murah karena tidak terlalu menyedot pulsa atau paket data terlalu tinggi. Tapi juga bisa Ibu dan Bapak mungkin merekam suara di voice note, di dalam WA. Atau jika Ibu dan Bapak memang bisa membuat rekaman, tayangan-tayangan YouTube tadi, ya silakan, tidak apa-apa. Itu bisa. Tetapi jangan lalu kemudian anak-anak diminta untuk terus-menerus online. Ini yang menjadi catatan. Jangan diminta terus-menerus online, kasihan Ibu dan Bapak. Kehidupan semakin berat, ekonomi juga pertumbuhannya saat ini jauh dibandingkan hari-hari biasanya. Indonesia saat ini luar biasa tekanan dalam hal ekonomi, khususnya di masyarakat kita. Nah, oleh karenanya, mereka learning by doing. Ini saya pikir yang harus kita lakukan ini, Ibu dan Bapak, jangan kemudian, wah aku raiso wis menyerah saja. Tidak apa-apa Pak, saya saja juga learn by doing kok. Saya itu juga membuat quote dan sebagainya itu dengan berbagai aplikasi itu dengan berjalan. Saya juga tidak ahli di segalanya. Malah justru saya kadang-kadang belajar dari istri saya yang guru BK SMK.
oh kalau siswa itu lebih suka yang begini loh ya modelnya, harusnya begini dan sebagainya. Nah, maka harus hati-hati dengan itu semuanya. Kemudian komitmen pada peningkatan investasi pengembangan digital. Jadi apa yang dilakukan oleh Ibu dan Bapak itu jangan kemudian semata-mata wah ini yang penting bingung menghadapi wabah ini. Tidak, tapi ini bisa untuk masa yang akan datang. Ini jangan-jangan Ibu dan Bapak justru akan dengan ini Allah bisa karena biasa, Allah biasa karena dipaksa. Jadi ini tampaknya Ibu dan Bapak harus luar biasa memahami situasi. Nah, Ibu dan Bapak, respon masa depannya seperti itu. Nah, ini sumber bacaan kita pada pagi hari ini. Ibu dan Bapak silakan, mungkin bagi yang nanti bisa atau menginginkan sumber bacaan ini silahkan juga. Kalau menginginkan saya akan kirim kepada Pak Yudi dan sebagainya. Tampaknya demikian Pak Yudi, apa yang saya sampaikan kepada Ibu dan Bapak semuanya. Saya kembalikan terlebih dahulu kepada Pak Yudi. Ini pesan saya, Ibu dan Bapak, terakhir sebelum menutup penyampaian saya. Pertama, Ibu dan Bapak, kalau kita kehilangan harta, mungkin kita masih bisa mencarinya. Kalau anak-anak kita mungkin ditinggal sahabat atau orang tuanya, bisa jadi kita menunggunya. Atau kemudian bisa jadi harus menggunakan cara yang lain. Tetapi jika kita kehilangan harapan kita, anak-anak kehilangan harapannya, maka saya yakin habis sudah semuanya. Bayangkan jika tidak ada guru BK, siswa-siswa kita tertekan dengan pelajarannya. Kemudian siswa-siswa kita menjadi stres, lalu memutuskan, sudahlah, saya tak mau lagi melanjutkan sekolah. Sudahlah, saya berhenti saja sekolah. Sudahlah, saya berhenti itu. Maka kehilangan terbesar akan terjadi bukan pada orang tuanya saja, tetapi juga pada guru-gurunya. Orang-orang hebat seperti Ibu dan Bapak. Maka Ibu dan Bapak, monggo sama-sama kita bangun, kita diskusikan dengan senang hati. Jika Ibu dan Bapak nanti masih menginginkan diskusi dan sebagainya, kita akan bisa lanjutkan diskusi kita dengan cara yang mungkin akan difasilitasi oleh Mas Yudi atau moderator kita pada pagi hari. Terima kasih kepada Pak Yudi dan Ibu Bapak semuanya. Saya akhiri dulu untuk penyampaiannya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Dodi. Bapak Ibu semua, tadi sudah disampaikan paparan dari Pak Dr. Dodi. Apa sih yang tadi sebenarnya harus kita lakukan pada saat school from home seperti ini? Tadi sudah banyak disampaikan dari mulai tips sampai kemudian kita harus menjaga ya, karena guru BK tidak hanya tadi ada catatan jangan sampai justru kita menjadi menambah beban gitu, ya bagi para siswa kita. Tapi ada beberapa hal yang perlu saya catat. Yang pertama, silakan Bapak Ibu kita dukung beliau ini sebagai pejuang hope dengan kita like and subscribe di Morning Hope-nya. Nah, tadi saya juga penggemar beliau ini kalau bicara harapan itu sangat semangat, dan saya kira di masa yang seperti ini ya, masa negatif yang begitu banyak kekhawatiran, nah saya kira harapan menjadi sangat penting bagi kita semua. Yang penting jangan berharap liburnya tambah panjang. Jadi virusnya aja yang cepat selesai. Kemudian memang pada akhirnya kita perlu mempertimbangkan bagaimana kita mampu menjaga siswa kita, jangan sampai kemudian tambah membebani siswa maupun orang tua, baik secara ekonomi maupun secara psikologis. Karena saya kira kita pun tadi merasakan bahwa di rumah setiap hari sudah hampir 4 minggu pun juga itu sudah tertekan sendiri ya. Secara psikologis bagi kita pun sudah sangat tertekan, apalagi anak murid kita. Bahkan kita juga melihat anak-anak kita pun juga mungkin seperti itu yang merasakan. Nah, Bapak Ibu semua, monggo diskusi saya buka. Diskusi kita buka, pertanyaan juga dipersilahkan. Bapak Ibu bisa bertanya langsung ya via mikrofon, ataupun Bapak Ibu bisa bertanya melalui chat room yang ada di Webex ya. Jadi ada 2 cara, silakan bagi Bapak Ibu yang ingin bertanya langsung pada apa ya, mau Ibu tolong disebutkan nama dan asal instansi ya Bapak Ibu,
Kita gantian saja, kalau sudah ada yang buka, yang lain mohon ditutup dulu. Monggo Bu. Ini saya Pak Yubi. Halo. Iya Bu. Pak Yubi. Ya monggo. Saya perkenalkan Bapak Pak Dodi. Saya Bubrem, mudah mengingatnya seperti nama makanan itu ya Pak. Nah, saya hanya ingin beri informasi saja. Kalau tadi ada sebuah sesi di mana Bapak mengungkapkan apa yang bisa kita perbuat baik dari pribadi kita sebagai guru BK dan juga dari dinas, maka ini informasi saja, mungkin ini juga informasi untuk teman-teman guru BK. Kalau dinas pendidikan, saya jadi pengawas pembina di MGBK Pak Dodi, maaf. Salam kenal Ibu, senang sekali ketemu dengan Bu Bram. Saya senang sekali juga Bapak dapat kesempatan ini, bagus sekali memberi motivasi juga kepada saya untuk tetap mampu melayani sesuai dengan seperti apa yang banyak Bapak memberi masukan kepada kami. Ini Bapak, dinas pendidikan itu ada mempunyai suatu aplikasi yang bisa diakses oleh seluruh siswa dan seluruh guru, yaitu kbsjogja.go.id. Itu suatu layanan online. Tadinya beberapa tahun lalu, ya mungkin sekitar ada 9 tahun yang lalu, itu 4 mata pelajaran UN saja yang dilayani. Nah, tapi ternyata di situ banyak sekali pertanyaan-pertanyaan tentang kesulitan bagaimana siswa belajar, termasuk juga kesulitan di luar pembelajaran. Nah, guru-guru UN itu otomatis pada waktu itu kami tidak mampu untuk menjawab secara tepat, lalu dibuka ditambah dengan layanan untuk guru BK. Di sini sebenarnya ada yang ikut terlibat, yaitu Bu Orba dan Bu Jaya sebagai narasumbernya yang terlibat langsung untuk melayani melalui kbsjogja.go.id. Itu Bapak informasi dari kami. Nah, semoga nanti juga guru-guru BK dapat sambung rasa juga di situ. Termasuk ini saya kira benar bahwa yang dilayani bukan hanya siswa ya Bapak, ternyata juga cukup banyak Bapak Ibu guru itu juga mengalami hal-hal yang memerlukan pendampingan saja. Itu pengalaman saya cukup banyak, bukan hanya tupoksi saya ya, yang tupoksi pengawas itu, ternyata saya jadi pengawas itu juga cukup banyak juga harus mendapatkan banyak pertanyaan-pertanyaan atau sekedar konsultasi bagaimana cara menyelesaikan masalah-masalah di luar ketugasan mereka sebagai guru karena permasalahan-permasalahan yang ada di guru. Nah, seperti itu Bapak. Jadi mungkin begitu juga Pak Yubi ya, mungkin media-media seperti ini itu kita juga bisa saling membantu, menguatkan, mendampingi antar teman juga. Saya sangat setuju sekali. Nah, saya kira hanya itu Bapak ya. Oh ya, satu lagi mungkin nanti bisa saya mendapatkan sharing dari Bapak. Bagaimana cara pemantauan untuk perkembangan dari siswa yang kita dampingi kalau memakai atau ke dalam situasi seperti ini. Itu saja Bapak, terima kasih. Semoga kita dapat bertemu di lain waktu. Terima kasih Pak Yubi yang sudah memberi waktu kepada saya juga. Monggo Pak Dodi sekalian. Matur nuwun. Bu Bremani, terima kasih sekali Ibu. Senang sekali lagi saya bertemu dengan Ibu, bersua dengan Ibu dan juga sama-sama belajar sharing di bagian ini. Ya, Ibu dan Bapak, yang pertama tadi Bu Brem sudah menyampaikan tentang adanya aplikasi kbsjogja.go.id. Silahkan ini dimaksimalkan betul. Hanya catatan saya satu. Biasanya jika sudah diakses banyak orang, itu akan menimbulkan karena berat maka sistemnya menjadi kadang untuk diakses menjadi agak error sedikit. Nah, maka biasanya kalau sudah error ini kan siswa khawatir, guru khawatir. Nah, untuk bisa menjembatani, monggo nanti bisa Ibu dan Bapak tidak harus berat-berat kok, wong yang dilakukan di
laboratorium kami untuk menangani ini. Tadi sama seperti yang dilakukan oleh Bu Brem, itu bahkan ada yang konsultasi kepada kami itu adalah orang tua dari mahasiswanya malah justru. Nanti silakan dibuka saja, dibuat, iya Bu. Jadi orang tuanya yang malah justru mengkonsultasikan karena anaknya sangat ketakutan sehingga keluar kamar saja tidak berani. Nah itu sampai harus dibantu seperti itu. Karena setiap hari tadi mendengar berita tentang kematian jumlah yang tentang COVID. Nah maka Ibu dan Bapak, jika sudah ada seperti itu, maka Ibu dan Bapak KBS dimanfaatkan, tapi layanan lain yang sesimpel mungkin, yang bisa diakses oleh banyak orang, silahkan. WhatsApp yang paling banyak, gunakan WhatsApp, dan seterusnya. Tergantung pada kondisi di sekolah masing-masing. Yang kedua, Ibu, untuk bisa mengetahui kondisi anak-anak kita, saya pikir nanti Pak Nanang bisa kita ajak kerjasama pula, bersama-sama Pak Yudi, Bu Brem, saya usul, Pak Nanang, nanti mohon berkenan Pak Nanang, karena Pak Nanang punya banyak sekali sebenarnya alat, instrumen, baik itu angket dan sebagainya, untuk mengetahui kondisi anak-anak kita yang bisa di Google Form kan, Pak. Saya kok usul begitu ya, Pak. Nanti malah justru bisa digunakan oleh Bu Brem, oleh Bu Brem ini, Pak Yudi dan guru-guru di SMP ini. Nanti kita lihat, Pak Nanang, kita langsung saja Pak Nanang, kita lihat, kita susun bersama angketnya untuk mengetahui kondisi anak-anak kita itu sudah sampai sejauh apa kesehatan mentalnya yang bergerak. Saya kok mendengarai loh Pak Nanang ini, nuhun sewu ini. Kalau yang ada di Indonesia kok saya pikir anak-anaknya pun karena sudah terbiasa sangat luar biasa aktivitas ke sekolahnya tinggi, tiba-tiba dia berada di rumah terus, mesti ini kesehatan mentalnya pergerakannya Pak luar biasa ini. Pak Nanang berkenan nanti juga membantu menyusunkan itu, kemudian bisa kita Google Form kan untuk kita garap bareng-bareng. Nanti Bu Brem, saya kok usul begitu Bu Brem kepada ini, saya sebenarnya punya Bu, tetapi kan versinya untuk mahasiswa. Jadi nanti kalau dibagi kemudian dicek nanti tidak malah ini, mungkin Pak Nanang sebagai orang yang mendampingi tentang kesehatan mental pada remaja nanti bisa kita ajak kerjasama untuk bisa mengolah dan juga mengetahui hal tersebut. Sehingga usul saya nanti kita tata dulu instrumennya. Setelah instrumen fix, nggak usah banyak-banyak, ya toh Pak Nanang. Biasanya jangan sampai yang seperti instrumen kalau pas riset itu saya malah waktu itu melihat instrumennya kayaknya, ya toh belum Pak Nanang pusing nanti ya Pak. Ya nanti mungkin hanya berapa item itu, insya Allah tidak masalah. Pakai Google Form itu sudah tidak masalah. Lalu berikutnya ini Pak Yudi, sebelum ke pertanyaan berikutnya, ini ada pertanyaan bagus yang saya baca. Ini yang saya baca dari Bu Rita Tiaswari. Yang mengatakan bahwa sebuah dilema di masa SMA, guru juga dituntut bisa menguasai pembelajaran online. Siswa tidak semua mampu mengikuti, misal alasan ekonomi, tidak ada pendampingan orang tua. Bagaimana solusinya? Ibu, tentang tadi, Bu Bremani mungkin punya datanya, tapi setahu saya, saat ini Kementerian Pendidikan Kebudayaan sudah mengizinkan dana BOS itu digunakan untuk mensubsidi paket data. Nah, silakan Ibu dan Bapak nanti menanyakan dan mengkoordinasikan ini di sekolah. Jadi saat ini setahu saya dana BOS telah bisa diakses untuk itu oleh Kementerian Pendidikan. Nanti silakan bisa dikoordinasikan dulu. Berikutnya kaitannya laras ya Bu Brem ya. Iya, benar Bapak. Kemarin juga sudah dikuatkan hal itu oleh Pak Kepala Dinas, ya, benar. Jadi tidak hanya di Jogja, bagi yang di Semarang, ini kebetulan juga ada alumni di Jawa Timur. Itu saya pikir karena ini instruksi dari kementerian Bu, pusat Bu, jadi Bu Rita kita gunakan itu saja. Jadi yang perlu kita lakukan langkah awalnya adalah melacak dulu bagaimana penggunaan dana BOS ini untuk subsidi paket data. Ini pertama. Yang kedua, yang paling jelas adalah melacak pula kondisi fasilitas belajar anak-anak kita. Jangan-jangan ada anak yang tidak pernah presensi, jarang mengumpulkan tugas tepat waktu, bukan karena tidak mau loh Pak Bu. Ada siswanya istri saya itu, kebetulan karena orang terdekat saya itu ya, yang saya paling banyak best practice-nya itu adalah istri saya, itu seringkali harus mengkomunikasikan. Setelah kemudian, anak ini kok kemudian memang jarang sekali mengurimkan tugas tepat waktu, atau presensinya kok kemudian bolong-bolong dan sebagainya. Ternyata usut setelah kontak secara pribadi si anak baru mengaku, oh ternyata saya ini kondisinya begini. Tapi belum tentu kalau di SMP itu anak-anak kan terbuka dengan baik. Nah maka Ibu dan Bapak menggunakan model konsep. Ini Ibu dan Bapak sebagai informasi saja, saat ini
saya pribadi bersama teman-teman itu sedang mengembangkan satu metode konseling khusus yang itu juga jangkaunya ke depan. Satu namanya model konseling kekuatan diri yang diilhami dari C.J. Smith, namanya strength based counseling, dan yang satunya hope counseling, konseling harapan. Jadi ini insya Allah dalam waktu dekat moga-moga bisa kita launching. Nanti saya janji, betul-betul berjanji, insya Allah justru teman-teman SMP ini yang paling pertama kalau model konseling ini sudah clear, pasti akan saya sharing pertama kepada teman-teman di BK SMP ini. Terima kasih untuk ini Pak Yudi, saya kembalikan Pak Yudi. Ya, monggo Pak Yudi. Ya, siap. Insya Allah ini kami sedang dalami terus Pak Yudi. Oke, pertanyaan selanjutnya Pak Dodi, ini dari Ibu Rahma. Bagaimana menjaga kondisi kita agar tetap bahagia dan kemudian menularkan kepada siswa kita, karena mereka jelas merasa jenuh dan lain. Begitu Pak Dodi. Baik, terima kasih pertanyaannya Bu Rahma. Ini kalau Bu Rahma yang dari Sleman, Bu Rahma dari Sleman itu kan senangnya membaca, menulis. Ya maka tidak heran hiburannya membaca dan menulis. Kalau Bu Rahma disuruh nonton TV ya tidak mau. Ibu dan Bapak, saya pikir kita juga harus tahu kondisi karakteristik gaya belajar siswa kita. Ada yang sangat auditorial, ada yang sangat visual, ada yang kombinasi, ada yang harus kinestetik. Ini yang sekarang ini paling tertekan itu adalah anak-anak yang itu harus gaya belajarnya adalah gaya belajar yang mengedepankan motorik. Kasihan betul ini. Karena apa? Rata-rata tayangannya adalah tayangan proses belajar yang mengedepankan visual atau audiovisual. Pasti tertekan sekali. Maka tadi tawaran saya yang di dalam slide itu adalah kita perlu melakukan kombinasi-kombinasi kegiatan yang itu juga dengan mengawali melalui hobinya. Maka kalau pas ada kesempatan jam bimbingan klasikal, tidak apa-apa Ibu dan Bapak menggunakan proses awalnya. Mari sekarang kita belajar dengan cara pendekatannya adalah pendekatan melakukan hobi. Jadi kalau ada yang senangnya membaca, boleh sembari membaca. Kalau ada yang senangnya sambil menulis, boleh sembari menulis, dan seterusnya. Berikutnya lagi, Ibu dan Bapak, yang perlu kita munculkan itu adalah sense of humor. Dalam kondisi seperti ini, yang perlu kita ingat itu adalah sering-seringlah Ibu dan Bapak itu membuat siswa kita itu tersenyum. Hanya itu kuncinya. Saya pernah loh Ibu dan Bapak, karena saya pernah melakukan suatu saya itu kan kebetulan sebelum virus ini berlangsung itu kan saya sempat menjalankan tugas keluar daerah. Suatu tempat yang itu juga pemeriksaannya di bandara sangat ketat. Maka saya sempat itu stres betul. Saya itu merasa nyaman, tidak nyaman badan saudara. Tapi lama-lama setelah bisa tertawa, diajak guyon oleh pasangan saya, oleh anak saya, lama-lama ternyata itu bisa lumer. Bisa kembali pada kesehatan, sehatlah artinya betul-betul terdukung. Maka ternyata kuncinya tadi ketenangan adalah setengah dari obat, sementara kepanikan atau ketidaktenangan itu adalah setengahnya lagi. Maka Ibu dan Bapak, saya kok meyakini bahwa dalam kondisi seperti ini ya cukup yang hiburan-hiburan sesekali lah bikin ke anak-anak kita. Itu video misalkan yang kaitannya dengan anak-anak yang nekat keluar. Lalu setelah itu dia naik motor, ternyata setelah naik motor dia ditilang nangis. Ya, dipaparkan saja. Ini loh contoh anak-anak yang kalau keluar ditilang mewek. Nggak apa-apa yang begitu-begitu karena pada taraf SMP saya pikir leluconnya masih lelucon yang sangat simpel. Tidak perlu lelucon yang kompleks. Ngaten Pak Yudi. Iya Pak. Perlu kita informasikan Pak Dodi, memang nanti di workshop kita ini nanti ada materi pembuatan flyer atau yang tadi Bapak tampilkan seperti motivasi tadi ya. Nggih. Memang nanti yang kita ajarkan masih Canva saja. Wah, nggih Pak. Sip. Nanti kalau ada bagaimana Canva nanti dimanfaatkan untuk guru-guru BK sebagai layanan motivasi seperti yang tadi Pak Dodi sarankan. Insya Allah nanti sudah ada. Untuk nanti yang masalah tentang angket, ya nanti memang di Google Formulir nanti untuk penugasannya kita fokuskan untuk membuat angket Pak Dodi. Yes. Nanti misalnya tadi bisa kita rangkai, insya Allah. Untuk pertanyaan berikutnya Pak dari Ibu Friska dari SMP Negeri 1 Minggir. Saya ingin bertanya Pak, bagaimana cara yang efisien efektif agar
kita tetap maksimal membantu siswa dan wali murid dengan layanan konseling di masa yang semua harus sadari. Sebab ada wali murid yang bantuan tapi saya tidak maksimal berbatas kondisi seperti sekarang ini. Kemudian pertanyaan selanjutnya saya kira hampir sama Pak. Kami kesulitan komunikasi karena komunikasi HP tidak maksimal karena keterbatasan sosial ekonomi anak-anak. Bagaimana mensikapinya? Kemudian ya Pak, saya kira pertanyaan selanjutnya tadi sama. Monggo Pak Dodi. Terima kasih Pak Yudi dan juga teman-teman semuanya. Tadi ada Bu Friska yang juga bertanya luar biasa di bagian atas. Kemudian juga ada Bu Karyati, ini lainnya tentang dari SMP Negeri 5 Sleman yang mengatakan bahwa beberapa siswa memang tidak mengumpulkan tugas, ketika dihubungi juga tidak menyelesaikan tugas, lalu bahkan Kepsek meminta guru BK untuk home visit. Wah, padahal kalau home visit kan ya ada kekhawatiran dan sebagainya. Home visitnya juga tentu perlu diatur dulu, jangan lalu datang ke sana juga selain kondisi pasti karantina kewilayahan, masing-masing daerah disekat, ibu juga berbayar dan sebagainya, mungkin bisa menggunakan mekanisme home visit-nya itu menggunakan cara-cara tertentu yang lainnya, yang misalkan contoh misalkan cukup dengan video call dan sebagainya. Tapi ini perlu dikondisikan dan dikomunikasikan pula dengan para pemangku kepentingan dan juga atasan itu, baik itu kepala sekolah maupun pengawas. Baik Ibu dan Bapak, pertama peluang kita kalau kita berharap banyak tentang bagaimana anak-anak kita bisa terus melakukan belajar di rumah bagi anak-anak yang keterbatasan secara ekonomi tentu sulit. Karena bagaimanapun kan yang namanya belajar dari rumah itu kan seperti yang juga saya sampaikan di bagian ini Ibu dan Bapak ini, kan fasilitas anak-anak kita dan juga dukungannya belum tentu ada. Maka Ibu dan Bapak, hal-hal yang seperti ini yang perlu kita lakukan itu adalah melakukan layanan konsultasi dan tentu koordinasi dengan guru mata pelajaran. Artinya, jika betul-betul diketahui bahwa anak tersebut memang kemampuannya terbatas dalam hal ini, maka anak tersebut ditanya saja yang paling memungkinkan bagi dia mengerjakan dengan cara apa. Maka jika cara yang dilakukan itu adalah, Pak, saya tidak bisa setiap waktu ikut, saya hanya bisa mengumpulkannya seminggu sekali. Nah, itu menjembatani dengan cara seperti itu, Bu Friska. Misalkan lagi, bahkan saya juga tidak menyarankan sebenarnya, tetapi tugas-tugas yang ditulis, misalkan ditulis dan sebagainya, itu cukup dikumpulkan saja dulu. Dikolek saja dulu. Nanti pada masa tertentu, jika memang memungkinkan, anak tersebut baru diminta untuk mengumpulkannya dan seterusnya. Tapi kunci pentingnya menurut saya, dari jawaban saya ini adalah, Ibu dan Bapak mau sekali pada kesempatan ini, yang perlu dilakukan adalah mencari tahu dulu keadaan siswa kita yang paling memungkinkan tugasnya melalui cara apa. Jika memang tidak mungkin melalui cara dini ya difoto dan sebagainya. Tapi kalau memungkinkan dikunjungi. Tapi saya pikir kok sekolah pasti punya ini gitu, punya dan guru-guru lah. Guru-guru saya pikir juga harusnya memahami situasi. Kalau tidak ya guru tersebut harusnya memang diajak konseling juga lah. Saya pikir kok itu Pak Yudi jawaban di awal saya mungkin bisa nanti dilanjutkan melalui Jati ke WA dalam. Pak. Ya Pak. Pertanyaan selanjutnya Pak. Mohon diberi dari Ibu Titik surat ini. Mohon diberi penguatan penjelasan Bapak kaitan dengan learn how to learn pada siswa berkaitan dengan setan gepeng. Terima kasih. Baik. Ibu dan Bapak, ini saya kan begini. Saya khawatir Ibu dan Bapak saat belajar di sekolah itu, di rumah itu kan intensitas anak yang awalnya saat memegang handphone hanya 4 jam, sekarang kan bisa menjadi 8 jam. Dengan menjadi 8 jam, maka dia akan memegang atau berinteraksi dengan setan gepeng itu ya handphone tadi. Itu akan lebih tinggi. Maka ada kemungkinan saat belajar, dia tidak fokus tentang apa yang dia pelajari, tetapi fokus dengan handphonenya, dengan alatnya. Maka dia tidak memahami esensi belajarnya. Misalkan dia diminta membaca suatu materi. Mungkin membacanya itu hanya setengah, tetapi dia searching yang lainnya banyak. Maka Ibu dan Bapak, yang kemudian kita beri penguatan tentang learn how to learn adalah
mengingatkan anak-anak kita. Anak-anak, karena sekarang ini kalian banyak memegang handphone, maka sekarang coba diingat-ingat saat belajar banyak membaca materinya atau banyak kemudian mencari tahu atau membuka aplikasi yang lain. Jangan-jangan seperti penelitian saya tahun 2018 Bu Titi. Anak-anak kita ternyata saat memegang setan gepeng itu banyaknya menggunakan media sosial, YouTube, WA, Facebook, dan sebagainya. Nanti terjebak ini, setan gepeng ini kan nanti mengubah esensi, learn how to learn, tapi hanya seolah-olah yang penting dilakoni, yang penting dikirim. Yang penting kemudian hanya melihat I-nya. Oh, yang penting asal sudah dikirim, yang penting asal sudah berinteraksi, selesai. Tapi tidak kemudian substansi belajarnya, memahami materinya tidak didapat. Itu saya pikir Bu Titi, Pak Yudi, matur Mbah Nur. Iya Bapak. Kemudian ini ada pertanyaan Pak tadi dari Ibu Devi Trianasari, SMP IT Abu Bakar. Ya. Saat pandemi ini kan tentu amanah belajar dan pembelajaran diserahkan dan didampingi oleh orang tua. Saya rasa bukan cuma anak-anak yang merasa kesulitan, orang tua pun juga merasa hal yang sama. Seperti contoh di sekolah kami, orang tua sangat aktif untuk mendampingi. Tapi di sisi lain ada juga rasa jenuh bagi orang tua. Apakah BK, pertanyaan Bapak, apakah BK punya wewenang untuk memberikan harapan kepada orang tua melalui layanan BK? Nanti Pak? Saya pikir sangat Pak. Ini terima kasih Bu Devi Triana, ini juga alumni kami, matur nuwun, selamat berkarya dan sukses selalu juga untuk Bu Devi. Saya pikir tetap Bu, caranya bagaimana pertanyaannya? Ya tentu dengan model yang seperti layaknya dilakukan kepada siswa, maka bisa selain layanan diberikan kepada siswa, juga kepada orang tua. Melalui apa? Parenting from home. Atau mungkin katakanlah melakukan layanan parenting yang itu diikuti oleh orang tua, tapi pematerinya ibu dan bapak semuanya. Pengajian online Bu Devitri. Kan ini sudah banyak dilakukan. Maka nanti bisa bagaimana cukup bercerita kondisi kejenuhannya diurai. Dan setelah itu tentunya ibu dan bapak seperti yang saya ceritakan pada best practice yang ada di kampus, ini juga membuka layanan konseling bagi orang tua. Nanti Pak Nanang akan bisa menjelaskan detail sekali kesehatan anak. Dari remaja tapi juga orang tuanya ini, kalau termasuk guru-gurunya ini. Kalau siswanya ini tidak sehat mentalnya, saya yakin gurunya dan orang tuanya juga ikutan terkena imbasnya. Jadi saya pikir mekanismenya bisa melalui hal yang sama, pengajian online, parenting online, dan sebagainya. Terima kasih Pak Yudi, monggo Pak Yudi. Iya Bu, iya Pak. Ini ada masukan Pak. Iya. Contoh yang sudah dipraktekkan dari Bu Lestari Purbaningsih. Saya chat guyon dengan stiker dan memberi motivasi singkat di grup WA. Ternyata mereka senang ya. Dari Bu Lestari Pak sudah dilaksanakan. Alhamdulillah, hebat Bu Lestari. Pertanyaan selanjutnya dari Pak Takas Prasetyanto. Saya Takas Prasetyanto dari Madrasah Mu'alimin Muhammadiyah Yogyakarta. Pada saat pandemi ini anak-anak belajar di rumah. Sedangkan yang terjadi anak-anak lebih senang bermain game. Ada beberapa yang memang sulit mengumpulkan tugas. Yang akhirnya orang tua lah yang mengerjakan tugas atau pekerjaan anak. Nah, bagaimana meminimalisir tersebut, memberikan pemahaman kepada orang tuanya. Terima kasih Pak Dodi. Ini yang kemudian tadi saya sebutkan, dan mungkin terima kasih malah justru mengingatkan penjelasan tentang learn how to learn tadi. Ibu dan Bapak, pergeseran pemegang setan gepeng tadi kan sudah saya sampaikan bahwasanya nanti mengarahkan kepada penggunaan game dan sebagainya. Ya maka betul Ibu dan Bapak. Yang perlu kita lakukan adalah penegasan kepada orang tua bahwa kalau Ibu dan Bapak justru tidak membantu anaknya belajar saat itu, anak-anak kita di waktu yang akan datang akan kesulitan. Ibu dan Bapak, saya usul tentang hal tersebut. Lakukan saja apa yang disebut dengan behavioral kontrak. Apalah yang dilakukan? Melakukan semacam kontrak perilaku orang tua dan siswa.
boleh mainan handphone, tapi setelah jam sekian dan berapa lama. Ditulis baik-baik Pak Bu, diminta mereka itu ibu dan bapak membagikan saja, kemudian ditandatangani oleh orang tua dan siswa, difoto, kirimkan. Jadi kontrak perilaku itu yang dipegang. Sekaligus ibu dan bapak membuat semacam pengumuman bahwa ini bukan tugas orang tua yang menyelesaikan orang tua, tetapi orang tua mendampingi. Nah, ibu dan bapak ini tadi yang saya katakan bahwa sejatinya sekarang kita kalau tidak hati-hati terjebak pada hanya fokus E-nya saja, tetapi esensi tentang bagaimana mengajarkan anak belajar itu berubah. Maka hati-hati dengan itu, ibu dan bapak saya usul pakai mekanisme namanya behavioral contract. Kalau perlu ibu dan bapak ketahuan ada orang tua yang melakukan seperti itu, telepon Pak, WA Pak, langsung dengan dijapri Pak, supaya apa? Perilakunya sesegera mungkin terhentikan. Mohon maaf ibu dan bapak, tadi ciri khas generasi Z, generasi strawberry tadi, itu kan memang mohon maaf, kemenyek-menyek. Kelihatannya di luar hebat, badannya besar-besar, tapi hati dan pikirannya itu cepat, kecil. Itu yang menyebabkan kemudian anak-anak kalau merengek sedikit ya diloloskan. Nggak bisa ini kerjakan. Nggak apa-apa Pak, pakai behavioral contract, dibuat semacam itu surat perjanjian kontrak perilaku, tanda tangan orang tua dan siswa. Boleh menggunakan handphone, tapi hanya 2 jam setelah jam berapa sampai jam berapa dan seterusnya. Demikian Pak Yudi, matur nuwun. Jadi ya Mas Takas ya. Jadi ada kontrak behavior ya. Nanti bisa dicobakan untuk kita terapkan di lingkungan kita masing-masing. Menginformasikan kembali untuk tadi yang disampaikan Pak Dodi, untuk aplikasi tadi ada aplikasi Insta Magazine. Ini ada yang harap Pak Dodi barangkali diperlihatkan cara menggunakannya. Kalau berkenan. Saya pikir hampir sama seperti layaknya kalau ibu dan bapak mengedit foto lalu diberi tulisan. Misal contoh, jadi ada foto siswa ibu dan bapak di kelas lalu ditulisi. Kangen kelas ini kan, bapak juga sama. Tapi sabar ya. Dan ini modelnya seperti cuma memang di sana ada teknik pewarnaan, ada pencahayaan, ada model tulisan dan sebagainya. Hampir mirip seperti Canva yang besok dilatihkan oleh Pak Yudi kok Pak. Cuma memang itu kelebihannya memang kalau di Insta Magazine itu kan dia model pengeditannya tidak sekompleks di Canva. Hasilnya tapi memang saya harus mengakui bahwa Canva tampaknya lebih baik hasil editannya dengan Canva. Jadi pilihan untuk menggunakan Canva bagus. Nah ini ada yang menuliskan pula Pak Ahmad Saputra kalau mau menggunakan Video Maker atau KineMaster itu juga saya pikir bagus juga Pak. Monggo mana yang mungkin bisa dilakukan oleh Pak Yudi dan teman-teman monggo. Ya Pak Dodi, memang kemarin saat kita memilih Canva ya kita memang pertimbangannya ini aplikasi yang cukup populer yang bisa diakses melalui HP maupun melalui laptop bagi Bapak Ibu yang memang kalau menggunakan HP terlampau kecil ya, tidak nyaman pakai HP bisa memakai laptop dan memang sistemnya online jadi bisa diakses di mana saja. Nanti berkaitan dengan Insta Magazine Pak Dodi, barangkali nanti bisa jadi suplemen saja buat pada saat materi Canva. Jadi biar untuk saat ini fokusnya di tentang konseling di SHF. Oke, gitu Pak Dodi ya. Ini tadi tambah lagi Pak Dodi. Oh iya, berkaitan dengan Video Maker, tadi ada KineMaster juga. Memang rencananya pada semester depan Pak Dodi kita sifatnya offline untuk kita MGBK mengajarkan kepada teman-teman berkaitan dengan aplikasi tersebut. Mengingat kalau aplikasi video dikhawatirkan kesulitan kalau menggunakan sistem online begini. Terus Pak. Pertanyaan selanjutnya dari saya Pak Ragil Adi Purnawan dari SMP Muhammadiyah Yogyakarta. Mungkin sedikit menambahkan agar anak tidak bosan dengan daring karena banyaknya tugas menumpuk, ibu dan bapak bisa sedikit membuat video singkat. Baik itu dari mata pelajaran atau kita sebagai guru BK membuat video singkat motivasi dan lucu, bisa menggunakan edit video KineMaster, Canva dan yang lainnya. Itu masukan sifatnya Pak Dodi seperti ini. Iya. Terus Pak Yudi, masukan mengenai
Bapak Ibu semua, barangkali masih adakah pertanyaan yang lain? Bapak Ibu semua, sedikit menambahkan ya Pak Dodi. Ya, enggak Pak Yudi. Eh, Sebenarnya untuk latihan berkaitan keterampilan kita menggunakan video atau video entah kain master, entah Canva dan yang lainnya, bagi yang Bapak Ibu memiliki waktu luang dan kuota sebenarnya bisa berlatih secara mandiri di YouTube ya. Karena di YouTube banyak sekali tutorial-tutorial yang bisa Bapak Ibu akses untuk mempelajari bagaimana membuat video, bagaimana membuat produk-produk yang lain yang memang itu bisa bermanfaat bagi kita dan kemudian bermanfaat bagi anak. Jadi di YouTube sudah banyak sekali. Untuk teman-teman yang lain, apakah ada yang ingin bertanya lagi secara langsung dengan open mic? Kalau ada, saya tunggu 1 menit. Kalau tidak ada, akan kita closing statement dari Pak Dodi. Saya tunggu 1 menit. Kalau tidak ada, akan saya alihkan ke Pak Dodi kembali. Halo, Bapak. Oh iya, Mang Ibu. Halo, Bapak. Silakan masuk. Ya, saya Bernadette Astianingsih dari SMP Negeri 3 Karanganyar. Materi Iya, yang kami terima saat ya, materinya bagus sekali, sangat menginspirasi buat kami. Tapi mohon karena banyak sekali masukan dari teman-teman juga dari Bapak Dodi tadi, mohon media-media yang yang sederhana yang bisa kita lakukan, yang bisa kita buat sehingga bisa memberikan layanan kepada anak-anak dengan cara yang sederhana dan murah bisa dirangkum di sini Pak supaya nanti kita bisa mengembangkan sendiri di tempat kami masing-masing. Sekian Pak, terima kasih. Iya Bu. Halo? Nanti untuk akan kita sampaikan di grup latihan ya Bu. Di grup diklat nanti kita sampaikan apa saja materinya. Terima kasih Bapak. Ada lagi Bapak Ibu? Sepertinya sudah tidak ada Pak Dodi. Monggo Pak Dodi dan statement akhir bagi semua lapangan ini bisa seperti statementnya kami persilakan. Ibu dan Bapak yang pertama dalam 19 kebahagiaan dan menjalani semua ini kebahagiaan yang luar biasa. Saya KSP KNS saya memfasilitasi kegiatan sehingga saya tetap bisa banyak belajar pula dari dan semuanya tetap share dengan berbagai hal. Tiga, Ibu dan Bapak sebagai upaya untuk melakukan satu ini, Ibu dan Bapak, mari senantiasa kita berpikir bahwa apa yang kita lakukan seberat apapun akan berat 2 kali lipat bagi anak-anak. Karena jika tidak ada kita, mungkin mereka sudah tidak punya siapa lagi di depan-depannya. Orang tua mereka mungkin kehidupan ekonominya telah runtuh. Setelah mereka semakin menambah beban, maka jangan sampai layanan kita menjadi menambah beban berikutnya. Cukup dengan hal yang kecil, yang paling ibu dan bapak bisa lakukan. Jangan kemudian mencoba melakukan justru ibu dan bapak sendiri melupakan esensi. Keempat, ibu dan bapak semuanya tolong apa pernah menegur sepatu saya satu itu tapi saya tanya ternyata itu akan
contoh ketika dia membuat satu tayangan berupa quote, itu tayangannya hanya gambar latar belakangnya adalah makanan. Lalu kemudian quote dia adalah jangan takut kamu bisa makan apa. Takutlah kamu tidak bisa belajar. Tetapi gambar di belakangnya ternyata sangat luar biasa. Justru membuat anak tambah sedikit. Belum anak tersebut makan atau jangan dia membayar. Maka Ibu dan Bapak, ketika materi saya memohon kepada saya meminta, saya mengharapkan kepada Ibu dan Bapak semuanya tetap mempertimbangkan isi esensi materi. Ingat, bukan tentang ini, bukan tentang bagaimana. Terakhir tentang konseling. Ibu dan Bapak, mari kita sama-sama belajar bahwa konseling itu belum tentu sampai harus Ibu dan Bapak menggunakan apa yang sangat. Tetapi Ibu dan Bapak jangan-jangan dibutuhkan oleh siswa kita karena hanya ingin karena Ibu dan Bapak keterangan mendengarkan akan sangat wajar dan boleh. Saya senang sekali Ibu dan Bapak nanti kontak meminta dan juga sharing kepada saya semuanya kaitannya dengan teknik konseling tertentu yang ini juga sedang saya kembangkan. Beberapa waktu lalu pernah saya sharingkan dalam situasi pada SMA dan juga SMK di kita tentang model situasi khususnya menggunakan harapan. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Semoga kita semuanya selalu dalam lindungan Allah, senantiasa kemudian dan sesegera mungkin bisa bertemu kembali dengan anak-anak kita dan rekan sejawat kita. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang untuk kita semuanya. Assalamualaikum. MTS di Jakarta mewakili teman-teman peserta yang hadir hari ini. Kita coba terapkan di masing-masing ya, tetap bahagia di rumah dan tetap betah di rumah. Karena saat ini anak-anak kita harus betah di rumah. Nah, betah di rumah kalau nggak bahagia ya nggak betah. Sebelum saya akhiri buka